Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saksikan video belajar hari ini sampai selesai, karena pada akhir video nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas pembelajaran hari ini. Oke, selamat belajar dan selamat mengikuti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum, di mana video ini adalah kelanjutan dari materi minggu yang lalu yang membahas tentang bilangan kuantum dan model atom mekanika kuantum. Menurut teori mekanika kuantum, elektron dalam atom disusun per subulit berdasarkan tingkat energi, di mana elektron akan mengisi orbital dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron disusun mengikuti notasi standar, di mana semua subbulit atom yang mengandung elektron ditempatkan secara berurutan. Berikut ini adalah susunan elektron pada atom aluminium, di mana elektron mengisi tingkat energi yang pertama, yaitu 1s, artinya ini adalah kulit K yang terdiri dari satu subkulit dan berisi 2 elektron. Kemudian dilanjutkan mengisi pada tingkat energi yang kedua atau kulit L yang terdiri dari subkulit S dan subkulit P, masing-masing berisi 2 elektron dan 6 elektron. Kemudian dilanjutkan pada tingkat energi yang ketiga yang terdiri dari subkulit S dan P, masing-masing 2 elektron dan 1 elektron. Notasi penulisan elektron adalah sebagai berikut, di mana angka 1 ini menunjukkan tingkat energi. Artinya kalau angka 1 berarti kulit K. Kalau misalnya di sini angkanya 2, berarti 2S, berarti tingkat energi kedua atau kulit L, dan seterusnya. Huruf S yang di tengah ini menunjukkan jenis orbital. Sedangkan angka 1 di depan huruf S ini adalah menunjukkan jumlah elektron dalam orbital. Ada 3 aturan dalam menuliskan konfigurasi elektron unsur menurut teori mekanika kuantum. Yang pertama yaitu prinsip Aufbau. Menurut prinsip Aufbau, elektron mengisi orbital dari tingkat energi terendah, kemudian mengisi tingkat energi yang lebih tinggi. Adapun urutan pengisian elektron adalah sebagai berikut dengan menggunakan diagram prinsip Aufbau di sebelah kanan. Perhatikan pengisian elektronnya. Yang pertama yaitu elektron akan mengisi subkulit pada tingkat energi yang pertama, yaitu subkulit 1s. Kemudian dilanjutkan dengan sesuai tanda panah ini, yaitu subkulit 2s pada tingkat energi kedua. Kemudian dilanjutkan ke 2p, kemudian terus 3S mengikuti arah panah ini, kemudian ke 4F, dilanjutkan ke 5D, terus ke 6P, 7S, 5F, 6D, dan 7P. Sedangkan untuk yang tingkat energi ke-8 ini belum ada ya. Berikut ini adalah contoh-contoh penulisan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau ya. Yang pertama yaitu konfigurasi elektron dari atom kalium
yang memiliki 19 elektron atau nomor atomnya 19, artinya elektronnya ada 19. Pengisian elektronnya adalah yang pertama mengisi subkulit 1s yaitu 1s2 karena maksimum elektron yang mengisi subkulit S adalah 2 elektron ya, sedangkan P6, D10, sedangkan subkulit F adalah 14. Berarti 1s2 kemudian dilanjutkan ke 2s2, kemudian kedua P6, terus ketiga S2, kemudian 3P6, 4S1. Nah, ini elektron terakhirnya mengisi subkulit S pada tingkat energi yang keempat yang berisi 1 elektron. Berikutnya adalah konfigurasi elektron dari kalsium yang memiliki 20 elektron. Berarti di sini kalau yang kalium 19 maka di sini tinggal menambahkan menjadi 4s2. Berikutnya contoh dari konfigurasi elektron unsur plutonium Pu dengan jumlah elektron 94 ya. Perhatikan di sini kalau 4P6 ini 36 ya tinggal dilanjutkan saja, habis 4P6 5S2 ya. Habis 4P6 5S2, kemudian 5S2 dilanjutkan ke 4D yaitu 4D10, kemudian turun ke 5P6, turun ke 6S2. Nah, setelah 6S2 berarti naik menuju ke 4F, di mana 4F ini maksimum 14. 4F14, kemudian turun ke 5D10, terus turun lagi ke 6P6, 7S2, dan terakhir di 5F6, sehingga memenuhi jumlah 94 dan terakhir di subkulit F. Nah, perhatikan di sini elektron terakhirnya ada di subkulit F. Jadi sekali lagi ada yang mengisi subkulit S terakhirnya, ada yang mengisi subkulit D, ada yang mengisi subkulit P, ada yang mengisi subkulit F elektron terakhirnya ya. Ini nanti ada disebut blok S, ini adalah blok D, ini blok P, kalau ini disebut unsur-unsur blok F. Yang akan dibahas nanti pada materi selanjutnya yaitu hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Aturan yang kedua yaitu asas pengecualian Pauli. Menurut Pauli, tidak ada 2 elektron dalam sebuah atom yang dapat memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Oleh karena itu, maksimum hanya 2 elektron yang dapat berada dalam orbital yang sama, dan elektron-elektron ini harus memiliki spin yang berlawanan. Ini berarti bahwa jika satu elektron diberikan spin ke atas atau nilai plus setengah, maka yang lain akan diberikan spin ke bawah dengan nilai min setengah. Perhatikan contoh konfigurasi elektron nitrogen dan oksigen berikut ini. Pengisian elektron pada orbital yang pertama yaitu orbital 1s ini berisi maksimum 2 elektron, di mana elektron yang pertama tandanya ke atas. Artinya spinnya adalah plus setengah, sedangkan elektron yang kedua panahnya ke bawah, artinya spinnya adalah min setengah. Jadi dalam satu orbital itu maksimum hanya ada 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Demikian juga pada orbital 2s, di sini maksimum berisi 2 elektron dengan tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah, artinya spinnya plus setengah dan min setengah. Demikian juga pada konfigurasi oksigen, maksimum tiap orbital itu hanya berisi 2 elektron dengan spin yang berbeda. Yang satu spinnya plus setengah, yang satu nilainya min setengah.
Aturan yang ketiga yaitu aturan Hahn. Menurut aturan Hahn, elektron-elektron tidak membentuk pasangan elektron sebelum masing-masing orbital terisi sebuah elektron. Perhatikan pengisian elektron pada orbital di bawah ini. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Nah, di sini ada subkulit S, berarti orbitalnya satu kotak. Jadi elektron pertama ke atas, elektron kedua ke bawah. Kemudian selanjutnya akan mengisi orbital pada subkulit 2s yang terdiri dari satu orbital, yaitu elektron ketiga berarti ke atas, elektron keempat ke bawah. Sedangkan pada subkulit P, kita tahu bahwa subkulit P itu terdiri dari 3 orbital. Jadi elektron pada subkulit P ini tidak akan berpasangan dulu sebelum elektron ini mengisi orbital ya. Jadi di sini diisi satu dulu. Jadi tidak berpasangan seperti ini. Yang ini salah ya. Jadi harus tiap-tiap orbital diisi dulu gitu ya. Perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini adalah konfigurasi elektron nitrogen yang terdiri dari 7 elektron. Berarti di sini adalah 1s2, 2s2, 2p3. Maka elektron pertamanya ini ini elektron ke-1, elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat. Nah, ini elektron kelima, 6 dan elektron ke-7. Nah, jadi elektron ke-7 ini adalah elektron yang terakhir dari atom nitrogen. Contoh berikutnya konfigurasi elektron dari oksigen yang terdiri dari 8 elektron. Nah, berarti di sini 1s2, 2s2, 2p4. Ya. Berarti elektron pertama ke atas ini elektron pertama, ke-1, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Berarti elektron yang ke-8 adalah ini ya. Ini adalah elektron ke-8 yang merupakan elektron terakhir dari atom oksigen. Berikut ini adalah contoh pengisian elektron pada orbital berdasarkan aturan Hahn. Untuk menyingkat konfigurasi elektron yang sangat panjang, dilakukan dengan menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang ada di golongan 8A yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kenapa menggunakan konfigurasi gas mulia? Karena gas mulia ini adalah golongan unsur yang paling stabil dibandingkan dengan golongan unsur-unsur lainnya. Nah, di sini sudah tersedia, yaitu kalau kita buat konfigurasi elektron dari gas mulia adalah sebagai berikut dengan menggunakan diagram dari prinsip Aufbau ya. Jadi bisa disusun seperti ini. Nah, adapun cara menyingkatnya adalah contohnya sebagai berikut.
Contohnya misalnya konfigurasi elektron dari kalsium. Untuk menyingkat konfigurasi elektron dari kalsium ini menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia yang elektronnya terdekat dengan kalsium yaitu 20, yang terdekat yaitu 18. Ya, jadi menggunakan konfigurasi elektron argon, sehingga konfigurasi elektronnya dapat disingkat sebagai berikut. Ya, jadi Ca di depan ini ada tanda kurung siku Ar4s2 karena di sini konfigurasi elektron Ar sama ya, sampai di sini sampai 3p6 ini sama, tinggal melanjutkan ke 4s2. Jadi Ca di depannya ini adalah Ar, artinya konfigurasi di depannya ini sama dengan konfigurasi elektron dari Ar, dilanjutkan ke 4s2. Contoh berikutnya yaitu konfigurasi elektron dari zirconium yang memiliki elektron 40, cukup panjang di sini ya, yaitu 1s2, 2s2 sampai ke 4d2, ini panjang sekali. Untuk memperpendek konfigurasi elektron ini menggunakan konfigurasi elektron gas mulia yang terdekat. Yang terdekat yaitu kripton yang memiliki elektron 36. Sehingga konfigurasi elektron kripton kita tulis di bawahnya. Nah, yang sama adalah sampai 4p6. Berarti dilanjutkan ke 5s2 dan 4d2. Sehingga penulisannya menjadi ZR, nah, depannya adalah KR, dilanjutkan ke 5s2 4d2. Oke, demikian tadi pembahasan materi untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas pembelajaran hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Demikian tadi pembahasan materi tentang konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Pembelajaran hari ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.